Ada di sini yang tadi tidak sempat mengambil snack? Ada ya? Mungkin bangunnya kesorean sama kayak saya. Ya, baik teman-teman, kita akan kembali belajar dengan ditolong oleh masih pembicara yang sama, tetapi pasti teman-teman saya yakin tidak jemu-jemu untuk melihat beliau, Mas Gun ya. Dari kurikulum vitae yang tadi sempat dibacakan oleh Kak Yogi, ada yang kurang menurut saya. Jadi dari sejauh saya mengenal beliau, beliau juga seorang dalang, sangat mengenal baik cerita-cerita pewayangan. Kalau tidak percaya nanti boleh dites ya. Tokoh-tokohnya, jalan ceritanya. Beliau juga seorang penyiar radio. Serius, beneran. Nanti juga boleh dites ya. Nah, itu semua kalau menurut beliau dilakukan salah satunya adalah sebagai sarana untuk bisa menangkap lebih banyak lagi jiwa untuk Tuhan. Kenapa beliau sampai belajar pewayangan, sejarah-sejarah kerajaan yang ada di Jawa? Karena beliau mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang Jawa. Benar begitu, salah satunya. Jadi beliau sampai sedemikian rupa melakukan itu. Kita perlu belajar melakukan hal yang sama. Sejauh mana kalau istilahnya Mas Gun tadi, kita mau mati bagi orang-orang yang kita layani. Saya ingin mengawali, saya tidak akan memberikan materi tidak, tapi saya ingin mengawali dari sebuah cerita untuk mengantarkan kita masuk ke materi kita kali ini. Ada dua orang adik KTP saya. Kurang lebih kejadiannya pada waktu mereka masih kelas 2 SMP. Nah, mereka biasanya pada waktu pelajaran agama Islam itu mereka diperbolehkan memilih tetap di dalam kelas atau boleh keluar di area sekolah tentunya. Mereka memilih keluar biasanya. Suatu ketika pada waktu itu mereka keluar sedang ngobrol-ngobrol gitu ya. Dua orang ini anak SMP kelas 2 bertemu dengan kepala sekolahnya dan ditanya sama kepala sekolahnya. Nah, tolong teman-teman perhatikan pertanyaan dari kepala sekolah ini, dan kira-kira kalau kita yang berada dalam posisi mereka, kita akan memberi respon bagaimana? Pertanyaannya begini. Kalian kenapa kok di luar? Oh, kami pelajaran agama Pak, kami beragama Kristen. Oh iya, kapan kalian mau jadi orang Islam? Anak kelas 2 SMP ditanya kepala sekolahnya seperti itu. Jadi kalau saya merenungkan bagian ini, mengingat kembali yang pernah disampaikan adik-adik saya. Kalau dari segi pertanyaan dari teman-teman kita yang beragama lain itu, yang menyerang kekristenan hampir sama. Pertanyaannya tetap sama dari zaman ke zaman. Yang berbeda adalah mungkin sekarang mereka lebih berani terus terang dalam menyatakan hal-hal itu. Dan itu menjadi salah satu tantangan bagi adik-adik siswa. Dan karena itu sesi ini diadakan, dan Mas Gun akan menolong kita belajar bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan siswa, ketika adik-adik binaan kita menghadapi tantangan seperti itu. Salah satunya, bagaimana kita bisa menolong, mempersiapkan mereka mampu bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi juga mampu mempertanggungjawabkan iman mereka. Tanpa perkenalan lebih jauh, kembali saya persilakan Mas Gun untuk menyampaikan materi ini. Kita beri sambutan. Baik, terima kasih Mas Tommy. Ini keluarga saya, ya. Jadi itu istri saya, dulu juga pembimbing siswa juga. Jadi kami bertemu dan mulai deg-degan. Itu waktu KNPS pertama. Jadi nanti kalau KNPS lagi ada yang deg-degan. Karena KNPS pertama kami berdua yang diutus dari Solo. Itu anak saya, yang wanita itu namanya, panggilannya Grace, Gracia Kristiana, sekarang kelas 1 SMA.
sedang ditolong juga. Kemudian yang kecil itu Agni, saat pas satu SMP dia belum ikut PA ya. Nanti sedang dicarikan pemimpin yang tepat. Mereka senang, ya nggak senang tapi belajar musik, dua-duanya belajar biola dan piano. Teman-teman bisa bermain-main juga ya. Tapi saya nggak bisa main biola dan nggak bisa main piano. Saya nggak bisa, saya bukan pemain musik. Baik teman-teman, itu keluarga kami, dan istri saya, kami lama istri saya sempat meninggalkan saya dulu sebelum kami menikah. Ketika kami jadian kemudian lulus, istri saya meninggalkan saya. Calon istri saya meninggalkan saya, pindah ke Jakarta, kerja di Medan selama 6 bulan, kemudian ke Jakarta 2,5 tahun, dan pada waktu di sana dia memegang ketua tim pengembangan siswa nasional, ya namanya TPPN, ya, ketua TPPN tahun 90-an, teman-teman ada begitu. Terus kemudian pulang untuk melayani saya, mendampingi saya. Teman-teman, ya, saya cukup berbangga ya. Kayak gini kok juga ada yang ngikutin gitu. Karena pelayanan siswa. Mau ikut? Iya, tadi Mas Tommy menceritakan tentang satu adik yang punya persoalan seperti itu. Dan saya cerita lain, satu hari ada satu adik SMA datang ke RP, Rupers gitu ya, Solo, dengan wajah pucat. Kemudian wajahnya pucat dan berkeringat, bergopoh-gopoh lalu gitu. Lalu saya tanya, kenapa? Waduh mas ya, begitu ya, gelisah sekali. Ada apa? Saya takut sekali, saya takut ke sekolah. Nah, kenapa takut ke sekolah? Ternyata ini sekolahnya sekolah favorit, sekolahnya anak saya juga ya di Solo. Kemudian sekolah favorit dulu, istri saya juga sekolahnya situ. Ya, istri saya sekolah dulu zaman istri saya masih di situ, tidak pernah ada kejadian seperti ini. Ya. Tetapi kali ini terjadi. Jadi anak ini pada waktu suatu saat di kelas dan kelas kita agak kosong, tiba-tiba didatangi oleh banyak teman-temannya, bukan hanya 1-2, dikepung sama teman-temannya begitu, ya banyak sekali katanya, banyak mas. Lalu ditanyai satu-satu, apakah Yesus itu Allah? Apa buktinya Alkitab itu firman Allah yang betul? Yesus itu hanya manusia biasa, ditanya sedemikian rupa sampai dia nggak bisa jawab. Dan pertanyaannya sangat tajam, dan itu tidak hanya terjadi sekali. Jadi dia pucat sekali. Nah, kemudian saya mencoba, nanti kalau ditanya tolong pertanyaannya dipikirkan dan nggak usah cemas. Kalau nggak bisa jawab, saya tidak bisa jawab. Gitu aja, selesai. Jadi bagaimana? Nggak bisa jawab kok. Terus kadang-kadang kan kalau nggak bisa pindah. Loh, tidak tahu itu tidak membuat harus pindah. Ya, banyak hal di dunia ini yang saya tidak tahu. Minum teh itu Anda tahu jenis larutannya itu isinya apa, larutan kimianya? Anda minum. Ya, tahu. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu dan kita kemudian tetap lakukan, betul kan? Sama juga ya, demikian juga. Nah, kemudian dia berangkat ke sana, kita itu sama, menghadapi tekanan yang sama, dan itu terjadi sampai beberapa kali. Bersyukur teman ini sekarang jadi tim pelayanan siswa di Solo, ya, dan melayani. Ya, baik. Kasus lain, setiap hari kalau saya itu satu pemandangan yang sampai hari ini saya lihat dan itu menghancurkan hati saya. Kalau itu berasal dari sekolah SMA di tempat saya, dan anak ini kalau tidak salah pernah ditolong satu atau beberapa kali lagi dalam kelompok KTP itu. Nah di Solo itu di dekat di dekat stasiun Solo Balapan namanya, ada satu komplek ya. Komplek ada rumah itu kampung, tapi di komplek itu isinya pelacuran. Pelacuran. Kemudian ada jalan itu di sini setiap hari, entah pagi, entah malam, entah siang, selalu ada cewek-cewek nongkrong di situ. Tapi ini bukan macam ini, seorang cowok. Dan cowok ini rumahnya di situ. Ya, ini adik kelas saya, rumahnya di situ. Saya pernah main ke rumahnya juga. Tapi setiap hari dia duduk di ujung gang itu dengan wajah kayak orang gila. Ya, wajah kayak orang gila di sana. Duduk ngomong gitu ya. Diem aja gitu. Pernah saya dekati, namanya Simon, masih ingat saya? Oh Kak Gun ya, oh iya masih ingat, gimana Kak? Wah ngomong-ngomong masih ingat. Dan
dia masih ingat PSK. Tapi hidupnya sudah nggak karuan, wajahnya wah kurus, pucat, terus begitu. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi zaman menghancurkan dia. Ya. Zaman menghancurkan dia. Nah, ini kejadian yang terjadi karena pelayanan siswa itu tidak selalu mudah dijalani. Ya. Ada tantangan-tantangan yang terjadi di situ. Bukan hanya dari kelompok teman-teman yang ajaran lain, tetapi mungkin dia dihancurkan oleh hal lain yang menghancurkan iman, seperti yang dialami oleh Simon ini. Ya, saya rasa salah satunya adalah tekanan ekonomi dan lingkungan yang seperti tadi. Lingkungannya kayak gitu teman-teman ya. Jadi lingkungan itu di depan dia, maaf loh, wanita-wanita yang pakaiannya mini, terusnya gitu ya di situ. Jadi kalau masuk gang situ selalu kita ketemu dengan wanita semacam itu, gitu. Dan itu menghancurkan. Nah, ini adalah tantangan, sebagian dari tantangan yang dihadapi oleh adik-adik siswa. Saya tidak tahu tantangan apa yang adik-adik Anda hadapi di sekolah atau di rumah, di lingkungan, apa yang mereka hadapi. Ya, ini sangat menghancurkan. Mari kita mulai dengan bagian kita. Apa sebenarnya pentingnya pelayanan siswa? Tadi Mbak Yanti sudah membaca ayat Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca lagi ya ayat ini, karena ini ayat memang selalu kita baca kalau pelayanan siswa. Amsal 22 ayat 6. Mari kita baca bersama-sama. 1, ketemu? Ya. 1, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Sudah sampai situ ya. Jadi dikatakan ini orang muda, kalau dididik maka dia akan benar jalannya. Banyak kesaksian seperti itu. Banyak sekali anak-anak teman-teman yang dilayani selalu mengatakan, Mas, terima kasih untuk pelayanan siswa. Ya, terima kasih untuk masa-masa yang unforgettable, dengan begitu ya, karena itu selalu memberikan perubahan. Karena kalau kita lihat di sini, kalau begitu apa pentingnya pelayanan siswa? Apa pentingnya pelayanan siswa ini? Siswa-siswa ini apa pentingnya? Kalau kita melihat dari Amsal 26 ini menentukan masa depan. Menentukan masa depan siapa? Masa depan dari siswa itu sendiri. Pelayanan siswa itu menentukan masa depannya. Karena kalau dia dididik dengan benar, maka dia tidak akan berubah sampai masa tuanya. Bahkan sekalipun jatuh bangun. Saudaraku, pelayanan pemuritan tidak selalu mengisahkan kisah-kisah manis. Satu hari seorang adik ini sangat, katakanlah tanda petik, luar biasa pada waktu jadi tim pelayanan siswa. Tapi sekian 15 tahun kemudian dia datang ke rumah. Dia datang ke rumah saya dan dia mengatakan, terima kasih Mas untuk masa-masa di mana saya dimuridkan dulu dari sejak siswa. Oke, masa terjadi. Tapi yang kedua, saya sudah dengar kisah tentang dia, tapi dia kemudian datang dan ceritakan, saya sebentar lagi akan menikah. Cukup terlambat dia menikah. Dan ketika dia menikah, dia akan menikah dengan orang yang beragama lain. Dan pada waktu menikah itu, di samping dia, selain istrinya, memang dinikahkan di gereja dan dia mau, sekalipun ini masih tetap agama lain. Di samping dia, selain di samping wanita itu, maka di sampingnya akan ada seorang anak usianya 4 tahunan. Jadi waktu menikah tadi sudah punya anak 4 tahun. Ini salah satu anggota tim pelayanan siswa yang tanda petik luar biasa, yang datang seperti itu. Tapi dia mengatakan, mengapa terima kasih Mas, banyak perjalanan hidup saya, kehancuran hidup saya, dan sekarang pun saya masih hancur. Tapi kalau hari ini saya berani kembali datang ke sini, itu karena pelayanan siswa. Apa yang ditaruhkan semasa siswa itu mengembalikan saya kepada Tuhan di tengah kehancuran saya. Ini menarik teman-teman ya. Tidak selalu kisah manis, tapi apa yang dipahamkan siswa itu menentukan masa depan. Dia pernah hancur, tapi dia kembali kepada Allah karena bangunan yang kita taruh pada masa siswa itu. Jadi menentukan masa depan. Nah, karena menentukan masa depan, maka pelayanan siswa itu merupakan ajang pertarungan. Nah, ini yang pertama.
Dia akan bertarung untuk merebut siswa-siswa ini. Dia akan bekerja untuk merebut sebisa mungkin dengan segala cara supaya siswa ini hancur. Ya. Ajang pertarungan. Demikian juga Allah pun berpikir untuk menyelamatkan siswa ini. Jadi siswa ini merupakan ajang pertarungan. Kalau ada orang yang melayani siswa, dia masuk dalam medan pertempuran. Karena pelayanan siswa ini sedang menentukan masa depan dari siswa itu sendiri. Dan kemudian juga menentukan masa depan bagi banyak orang. Menentukan hidup masa depan orang itu sendiri, tetapi kemudian juga menentukan masa depan dari orang itu. Karena itu, si jahat yang bertarung ini akan mati-matian menghancurkan iman dari adik-adik siswa kita. Entah membuat mereka tidak bisa diinjili, ataupun ketika mereka sudah dilayani, mereka akan dihancurkan. Dan kita mewaspadai itu. Ya. Mewaspadai itu. Dan itulah yang harus menjadi pikiran kita sekarang ini. Nah, mari sekarang kita memikirkan apa ranjo-ranjo atau serangan-serangan si jahat yang dilakukan untuk menghancurkan siswa-siswa ini. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan si jahat itu? Mari kita melihat apa tantangan yang dilakukan oleh si jahat. Nah, kalau saya melihat di sini ada 3 hal, teman-teman, yang melawan atau yang mengancam siswa. Yang pertama adalah dunia Kristen itu sendiri, dari dalam kekristenan itu. Yang kedua dari lingkungan. Yang ketiga dari ajaran lain. Ya, ini 3 kelompok yang akan menghancurkan atau merusak iman dari para siswa-siswa. Siswa menghadapi persoalan dari ketiga kelompok ini. Ya. Ini dari dunia Kristen. Saya menemukan, ya. Kekristenan ini diwarnai dengan kekristenan yang namanya entertainment. Jadi entertain saja. Ada kelompok Kristen yang membawa jenis kekristenan yang mengajak orang bersenang-senang dan menikmati suasana kesenangan. Nah, saudaraku, apakah ini menjadi persoalan? Iya, persoalan. Dalam tahap tertentu ini menjadi pertolongan, karena akan menarik siswa untuk mau datang kepada Tuhan. Karena situasi sekarang ini memang dunia entertain, ya enggak? Dunia senang-senang. Tetapi kalau ini menjadi kekristenan itu sendiri, maka itu jadi masalah. Karena orang kemudian tidak mau belajar firman. Ini dunia entertain yang begini, muncul seperti itu. Ya. Ada banyak adik-adik siswa yang kemudian tidak lagi mau PA. Jadi di Solo ini dilanda satu kelompok yang sedang melanda Solo. Jadi sekolah-sekolah itu berbondong-bondong datang ke situ. Ya, datang ke situ, dan pernah ada satu adik yang dulu kami layani, ya, dilayani pun penuh, punya banyak persoalan, psikologis yang dalam dan memang belum selesai. Kemudian dia kuliah, dia sekarang jadi salah satu pemimpin dari kelompok ini. Ya. Kalau pernah satu saat kami retreat, ya, saya sedang retreat, kemudian kelompok ini juga retreat. Sampai tengah malam teriak-teriak nyanyi, wah, teriak-teriak begitu. Waduh, ini ya. Oke, tapi saya tidak mengatakan bahwa totalnya salah. Tetapi kemudian orang tidak belajar firman Tuhan. Itu yang jadi masalah. Ini diwarnai dengan dunia entertain seperti itu dalam dunia kekristenan. Nah, yang kedua, kekristenan yang intelektual. Kekristenan yang belajar doktrinnya hebat, tapi sama-sama pun tidak belajar firman Tuhan juga. Karena dengerin ceramah, dengerin kegiatan, kemudian diajari dengan berbagai pemikiran-pemikiran Kristen, tidak dibawa kepada pergaulan dengan Allah di dalam firman dan penerapan. Ini juga terjadi di dunia siswa. Ya. Apakah ini salah? Tidak salah. Tapi kalau ini menjadi bagian keseluruhan di kekristenan itu, maka ada ketidakseimbangan dan akan membawa pada kekristenan yang ada di angkasa raya dan merasa salah, hebat karena pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah, yang berikutnya, kekristenan dalam ajaran sesat. Ya, ini bukan kekristenan, tapi sama-sama kelompok ini.
Ada nemuin ajaran sesat di tempat Anda? Ada ya? Jadi salah satu dalam pengalaman beberapa tahun yang lalu ada 2 anak dikeluarkan dari sekolah di SMA-nya istri saya itu, salah sekolah favorit, orang Kristen, karena nggak mau lagi menghormat bendera, dan itu dikeluarkan dari sekolah. Ya, karena masuk ajaran itu. Dan sekarang ini karena sudah ajaran pada waktu Gus Dur jadi presiden, semua ajaran itu dibebaskan. Sekarang ajaran-ajaran seperti saksi Yehova dan sebagainya itu bebas. Ya, kalau dulu kan sembunyi-sembunyi, sekarang terbuka dan membagi di mana-mana. Siswa-siswa dibagi. Dan ini menarik. Ya, relasinya menarik. Mormon itu kemana-mana kan ada orang asing pakai topi, pakai helm sepeda itu kemana-mana di Solo itu. RP Solo itu dekat sampingnya gereja Mormon. Ya. Jalan sedikit gereja Mormon besar gitu. Kita kalah megah. Kalah megah, dan itu menarik. Dan banyak siswa juga di situ. Ya. Nah, ini ajaran sesat juga sedang mengejar. Dan orang kemudian nggak bisa belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di situ. Kita juga perlu waspadai hal ini, teman-teman. Jadi ada kesan yang entertain, yang hanya senang-senang, ya perasaan diri ini membuat menjadi orang Kristen hebat, orang Kristen nomor 1, kepuasan, tapi sampai kepada emosional. Tapi satu sisi ada kekristenan intelektual yang membanggakan pengetahuan kebenaran, tapi juga ada yang sama sekali kemudian tidak mengakui Alkitab firman Allah, Yesus Kristus Tuhan, yang menyebar, yang menyerang siswa-siswa yang sedang kita layani. Teman-teman, jadi dari dunia Kristen sendiri ada persoalan seperti itu. Nah, berikutnya dari lingkungan. Ya, kalau di sini saya di kelas saya tulis tentang dunia pendidikan, saya luaskan dengan lingkungan. Lingkungan sekolah dengan pendidikan tadi saya sampaikan, sekolah ini dunia yang penuh beban, teman-teman ya. Tasnya itu besar-besar, penuh gitu, betul nggak? Wah, pendidikan bongkok ini berangkat gitu ya. Waduh, tasnya banyak. Ini semua harus dibawa. Iya. Saya bayangin anak saya waktu SD itu tasnya penuh begitu. Dan menghafal pelajaran sejarah tuh, SD kok segini banyaknya, saya juga pusing. Teman-teman, ya mau ngajarinya bingung karena terlalu banyak. Sekalipun itu diulang lagi waktu SMP. Dan terus satu saat saya tanya pada anak saya, ratu siapa yang anaknya mencuri lalu dipotong tangannya? Ingat nggak? Ingat, Ratu Sima. Dan itulah satu-satunya yang ku ingat, Pak. Yang lain lupa semua. Padahal saya dengan anak saya itu kemana saya ceritakan sejarah. Tapi dia sudah anak yang sulit untuk tadi yang dikatakan menghafal, berpikir. Itu kondisi yang ditemui di sekolah. Bebannya banyak sekali. Kemudian dengan tata nilai di sekolah, ya tata nilai berubah. Yang penting adalah nomor 1 bukan perubahan karakter, bukan karakter diri. Ya, tetapi kepada semata-mata akademis, dan akademis yang semu. Oleh karena terlalu banyak yang harus dipelajari. Yang penting nilainya baik, tapi apakah punya pengetahuan dan punya alasan terhadap apa yang dia yakini, itu nomor 2. Reason itu nomor 2. Karena itu akan cocok dengan kekristenan yang entertain. Kalau sekolah sudah susah, ngapain PA? Kan begitu toh? Capek. Ya, udah gampang kan, capek deh, gitu ya. Sudah. Sekarang kalau nyanyi puji Tuhan, kalian diangkat, kemudian dia senang nggak? Senang sekali. Apa yang dikatakan kalau kita menyembah Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, hidup kita akan diberkati. Dan luar biasa, senang sekali. Pulang dengan semangat, diberkati Tuhan. Nggak penerapan. Nggak ada pelajaran untuk mengerti firman Tuhan. Ini cocok situasi itu. Ditambah lagi di rumah, orang-orang yang kita layani adalah orang-orang yang terluka. Rumah itu adalah tempat di mana anak-anak dilukai. Betul nggak? Loh, kalau ada pemeriksa diri Anda sendiri. Anda di rumah terluka tidak? Banyak pembimbing siswa sendiri juga terluka. Maka juga harus hati-hati, banyak pembimbing siswa yang melayani juga karena terluka. Daripada di rumah ribut, mending datang ke perkantas. Kan nggak pernah selesai, terus begitu. Maka nanti di perkantas terjadi keributan. Karena sebenarnya di situ dia orang yang terluka. Nah, siswa-siswa ini banyak sekali terluka. Rumah itu menjadi tempat di mana orang dilukai.
Banyak sekali sebenarnya kasus-kasus ya. Kemarin kadang-kadang juga luka itu tidak terasa. Tadi saya katakan waktu kecil ya. Kemarin waktu retreat itu ada beberapa anak yang menangis meraung-raung retreat. Karena kemarin kita retreat tentang status anak Allah, belajar identitas, refleksi tentang diri sendiri. Anak-anak yang merasa dibedakan dengan kakaknya, adiknya, yang tidak meraung-raung sampai nangis-nangis. Ya, rumah itu menjadi tempat terluka. Dan ini membuat kesulitan bagi pelayan siswa kalau dia tidak melayani dengan memberikan hidupnya dan dengan memahami apa yang terjadi. Karena adik PA kita itu dengan kondisi seperti ini diajak PA, wah sulit di sekolah, di rumah pusing. Dia datang mau belajar firman Tuhan itu susah. Anda kasih buku, ada 10 pertanyaan, aduh di sekolah sudah 10, ada 10 lagi. Pusing sekali. Ya, maka yang paling mudah adalah menjadi kekristenan yang senang-senang tadi dan kekristenan kegiatan. Kalau siswa-siswa Anda ajak kegiatan, yang senang-senang dia senang sekali. Ya, tapi kalau itu kita lakukan, maka kita tidak akan mendapatkan masa depan bagi siswa itu sendiri. Kemudian dari dunia juga menawarkan sama kesenangan, entertain juga. Dunia kita ini memang dunia entertain sekarang ini. Anda mau jadi kaya masuk mana? Masuk televisi. Ya kalau ada kebetulan bodoh sekalipun Anda gini begini, Anda sorry. Iya kan? Anda begini-begini masuk, kaya Anda. Ya. Siapa yang bisa membuat orang tertawa dan senang? Ya, akan menjadi orang kaya, terkenal. Itu yang terjadi dan orang sedang mengejar ke sana. Teman saya dosen di fakultas di komunikasi. Aku kalau tanya ke para mahasiswanya, kalau lulus mau kemana? Mereka hampir mengatakan mereka mau masuk dunia televisi. Itu dunia entertain. Itulah orang uangnya banyak. Ya, coba Anda bayangkan orang acara Master Tukul itu ya, hanya begini gitu ya, 26 juta setiap hari tayang. Aduh, guru pemimpin PA yang memimpin hidupnya merubah hidup begini, 26 jutanya kapan datangnya? Atau ini kapan? Ya. Ini sekali tayang 20 juta, Anda bayangkan kapan membuat cerdasnya? Cerdas saja tidak, kapan merubah hidup? Tapi orang sudah diselimuti dengan dunia entertain, teman-teman, dan kacau di situ, ya. Entertainingnya di mana-mana. Menjadi kemudian permisif. Dunia ini permisif. Ya. Berapa banyak siswa mungkin yang sudah tidak gadis? Berapa banyak? Di mana-mana ada kasus seperti itu. Belum lagi nyabu dan sebagainya. Ada di sekitar kita. Itu yang kita temui, teman-teman ya. Nah, ini dunia kita. Dunia ini menghantam siswa itu. 24 jam kondisi seperti itu. Kenapa? Karena dunia teknologi sudah demikian. Orang berpikir, enggak itu di kota. Anda pikir di kota? Tidak. Ya, kami ngomong saat pembantu saya, ini pembantu rumah tangga saya. Ini asal dari desa, pucuk gunung di daerah Pacitan. Ada di sini Pacitan, Jawa Timur. Ya, Pacitan sana. Ini belum ada pelayanan di Pacitan toh? Nah, tanggung jawab Pak Yandi itu tanggung jawab kirim sana ya. Kalau Pacitan itu di atas gunung lagi, gunung gitu ya. Rumahnya sana, gunung. Jadi dia hanya lulus SMP. Tapi kemudian waktu kita ngomong sama-sama, dia sudah mengenal Blue Film itu sejak SMP. Di atas gunung. Dan dia sudah melakukan itu pada waktu SMP itu. Jadi jangan hanya di kota, dia di sana pun juga begitu. Ya. Jadi, wah dunia polos ya. Polos itulah yang kemudian dihancurkan si jahat gitu kan. Ya. Jadi ini lingkungan menghancurkan seperti itu teman-teman, kondisi yang kita temui. Kemudian ajaran lain. Hari ini yang salah. Yang pertama adalah pluralisme yang muncul. Tantangan yang dihadapi ajaran lain itu adalah di mana semua sama. Kita tidak boleh menjadi orang yang bersifat fanatik. Ini yang paling benar. Tidak semua benar. Jadi karena begitu, apapun nggak ada masalah. Tapi juga sekarang ini semakin berkembang ekstremisme agama. Tadi yang saya ceritakan, ya orang
katakanlah yang PI bukan hanya Anda. Di mana-mana sudah ada pasukan. Alumni yang datang ke sekolah itu bukan hanya dari kelompok Kristen, Anda harus ingat itu. Dan apakah itu kemudian sangat tidak? Ya sebenarnya itu normal-normal saja. Anda ke sana ke orang lain nggak boleh, kan tidak boleh. Ya. Tetapi membawa satu suasana yang berbeda. Solo, sekolah di mana saya tinggal, sekolah saya di mana sekolah dulu SMA, itu zaman saya itu kepala sekolahnya orang-orang TP, tentara pelajar, yang sangat demokratis. Jangan macam-macam dengan agama pada waktu itu. Ya. Sekarang semua siswa roknya panjang. Ya. Nggak, aturannya itu rok siswa itu beberapa senti di bawah lutut. Itu aturan resmi. Kalau panjang harus minta izin. Tapi penerapan di lapangan beda. Kalau di atas kalau mendekati lutut dia harus minta izin. Padahal tertulisnya begitu. Nah, ini contoh ekstremis itu ada secara struktural juga. Jadi secara struktur dibuat sedemikian rupa sehingga kekristenan orang-orang Kristen itu terpojok. Ya, itu secara struktur. Tetapi juga selain secara struktur mereka melalui kelompok-kelompok ini masuk dengan kelompok apologet yang siap. Artinya kelompok yang mendebatkan pelajaran agama dan ada memang semacam pendidikan khusus untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tertentu yang menyulitkan kita. Anda mau mencoba tahu pertanyaan-pertanyaannya, nanti kalau Anda lihat banyak orang mengambil dari cara pendekatannya Ahmed Deedat. Ya, nanti kalau Anda lihat di internet ada Ahmed Deedat, ya, orang Afrika Selatan yang sudah meninggal itu. Pertanyaan-pertanyaan sangat tajam. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu bahkan mereka membuat semacam ini, kayak kalau kita buat brosur loh, mereka juga buat brosur. Ya, buat brosur disebar-sebarkan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Yesus itu Allah. Apakah Alkitab itu benar? Apakah Yesus betul bangkit? Apakah Yesus betul disalibkan? Dan seterusnya, ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan di situ. Kalau sederhana saja, sama seperti dikatakan, siapakah yang disebut nabi lain oleh Musa? Ya, di antara saudaramu. Nah, itu ayat yang bisa dipakai untuk titik masuk untuk menyerang kekristenan. Ya. Jadi kelompok ekstrem ini sangat kuat, teman-teman. Di mana-mana, ya, di mana-mana ada, sangat hebat sekali. Persiapannya juga sangat matang. Ya, nah, saya tidak tahu apakah Anda menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Ya, kami menghadapi. Bukan hanya teman ini, ada beberapa teman lain yang harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Ada dua anak, satu anak atau dua anak, tapi itu bukan dilayani, tapi yang memutuskan untuk masuk agama lain. Masuk agama lain. Ya, ada keputusan untuk begitu, teman-teman. Di sekolah yang favorit tadi. Saya pikir ini harus sesuatu yang sungguh-sungguh siap, karena satu struktur artinya masuk ke sekolah dalam bentuk kebijakan. Dan sudah membuat kebijakan. Jadi beberapa tahun lalu kebijakan ini bersama dengan campur dengan alumni. Ini kan lagi terkenal ISQ, tahu ya? Nah, kemudian ada acara ISQ itu semua harus ikut, semua, tidak peduli agamanya apapun, termasuk orang-orang yang ikut di situ. Itu adik-adik sampai nangis-nangis itu di dalam ruangan itu. Ya, diikutnya ISQ itu. Ya. Karena itu merupakan kegiatan wajib. Itu beberapa tahun yang lalu kejadian demikian, dan tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi lagi. Nah, siapkah Anda melayani siswa dengan keadaan seperti itu? Nah, ini pertarungan si jahat yang kuat sekali, teman-teman. Si jahat mengembangkan sayapnya dari berbagai sisi. Loh, kalau dikatakan dari kekristenan, apakah kalau kekristenan itu entertainnya juga dipakai si jahat? Tentu saya katakan tidak keseluruhannya, tetapi kemudian si jahat dumpleng di situ.
dengan membuat orang tidak kembali belajar firman Tuhan. Kita tidak mengatakan bahwa model perkataan itu model yang betul, satu-satunya yang betul maksudnya. Tetapi kalau orang tidak dibawa pada mengerti dan belajar firman Tuhan, apapun kehebatan itu, maka itu bisa membawa orang ke dalam persoalan iman yang serius. Nah, itu yang ada di sekitar kita. Nah, kalau begitu, bagaimana kita menghadapinya sekarang? Kalau kenyataannya itu persoalan-persoalan iman yang dihadapi, bagaimana kita menolong siswa dalam kondisi yang seperti itu? Itu siswa yang kita temui. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 12. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 12. Bahasa pergantian ya, saya ayat 9, kemudian Anda berikutnya. Kolose 1, 9 sampai 12. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hiduplah yang di dalamnya selalu menang kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi kuat dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayani kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan Allah. Ya. Saudaraku, Rasul Paulus pada waktu menuliskan surat Kolose, dia sendiri belum pernah ke Kolose, menghadapi persoalan karena jemaat Kolose itu sedang berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang menantang iman mereka dari berbagai sisi. Ajaran-ajaran yang menghancurkan iman yang berasal dari lingkungan kekristenan atau lingkungan Yahudi itu sendiri. Ajaran yang berasal dari filsafat Yunani yang menyerang. Jadi dikepung orang-orang Kristen di Kolose itu. Nah, surat ini Paulus mencoba untuk menolong jemaat di dalam menghadapi ajaran-ajaran yang menyimpangkan iman dari jemaat itu. Nah, kalau kita membaca doa ini, doa yang disampaikan Paulus, ini sungguh menarik. Doa ini menolong kita untuk mengerti kehidupan seperti apa yang selayaknya dibangun, sehingga kehidupan itu menjadi kehidupan yang kuat di dalam menghadapi tantangan iman yang pada waktu itu sedang menghantam jemaat di Kolose. Kalau Anda perhatikan, Rasul Paulus mulai mengatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Mendengar apa? Kalau Anda melihat, mendengar apa? Mendengar bahwa dalam jemaat itu mendengar bahwa orang-orang Kolose itu sudah mendengar Injil, lalu percaya kepada Injil, dan mulai mengasihi orang lain. Jadi poin pertama yang Paulus tekankan adalah tentang keselamatan. Sebab sejak kami mendengar bahwa engkau sudah diselamatkan, bahasanya begitu ya. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, kami tidak berhenti berdoa untuk kamu dan meminta supaya kamu menerima hikmat pengertian yang benar untuk mengenal kehendak Allah dengan sempurna. Setelah diselamatkan, maka kemudian yang penting adalah bagaimana mendengarkan suara Allah. Jemaat harus menjadi orang yang bisa mendengarkan suara Allah. Setelah mendengar suara Allah apa? Sehingga hidupmu layak, berkenan, memberi buah, dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi yang berikut hidup layak, berkenan, dan berbuah. Setelah bisa mendengar suara Allah, mestinya muncul hidup yang layak, yang berkenan, berbuah. Dalam hal apa, saudaraku? Dalam hal karakternya yang muncul ya. Lalu ditambahkan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Selain karakternya, juga masalah pengajaran kebenaran dasar Kristen berkaitan dengan doktrin Kristen. Itu yang harus dibangun. Lalu dikuatkan dengan
dengan segala kekuatan oleh kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Lalu berikutnya, jemaat itu menjadi jemaat yang dengan kekuatan Allah itu mampu menanggung dan bersyukur menghadapi segala sesuatu. Ini berkaitan dengan daya tahan menghadapi gempuran. Ya, jadi ini ada beberapa poin: keselamatan, mendengarkan Allah, karakter, doktrin, daya tahan. 5 poin yang perlu dibangun. Saya tambahkan juga kemudian bagaimana punya keterampilan untuk berbicara kepada orang lain tentang imannya. Jadi saudaraku, kalau kita mau membangun bagaimana siswa itu menghadapi iman, tantangan iman di mereka, maka kita harus mengubah kehidupan siswa itu. Ya. Ada 6 hal yang perlu kita bangun di dalam hidup siswa ini, yang harus kita letakkan. Dan kalau kehidupan ini ada, kuat, teman-teman ya, maka saya percaya goncangan apapun dari manapun, siswa-siswa ini akan bisa menanggulanginya. Nah, mari kita mulai dari yang pertama nih, keselamatan ini ya. Rasul Paulus mengatakan, sejak kami mendengarnya, sejak kami mendengar imanmu. Ini dasar, saudara. Ini yang pertama kita bangun adalah dasar, yaitu tentang keselamatan. Kita harus menolong adik-adik siswa ini sampai punya kepastian keselamatan yang jelas. Nah, kalau kita menolong kepastian keselamatan itu diukur dari apa? Yang pertama, diukur dari keyakinannya yang didasarkan pada pengetahuan yang tepat. Jadi keyakinan, kalau kita tanya, adik-adik sudahkah Anda selamat? Dia mengatakan, ya, saya sudah selamat. Mengapa? Lalu dia bisa menceritakan, saya sudah selamat karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya secara pribadi. Yang terjadi kapan di dalam hidup saya? Itu masalah keyakinan yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang terjadi. Ini betul-betul harus kita periksa. Jangan sampai kita menolong adik kita di dalam KTP itu, tetapi kita tidak pernah yakin apakah dia sudah diselamatkan atau belum. Kalau kita tidak punya keyakinan tentang keselamatannya dia, dan kita terus membangunnya, maka kita seperti membangun rumah tanpa membuat fondasi. Mau rumahnya bagusnya kayak apa, kalau tidak ada fondasinya, tinggal tunggu waktunya ambruk. Karena itu kepastian keselamatan itu penting. Kita juga jangan berhenti hanya karena ada KKR kemudian diangkat tangan lalu ambil keputusan, kemudian kita tidak menguji lagi tentang keyakinannya. Apakah dia sudah diselamatkan, dia meyakini itu, dan apakah dasar dari keyakinan keselamatannya itu cukup jelas. Periksa betul hal ini. Ya, periksa betul. Saya merasa prosentase yang besar yang menjadi masalah atau masalah yang besar di dalam pelayanan pembinaan itu karena pembimbing tidak cukup jeli membangun keyakinan dasar keselamatannya.